شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita pada subuh yang berbahagia ini kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita melanjutkan ya, selain kita memanfaatkan waktu subuh kita ya, alhamdulillah kita membaca Quran ya, zikir ataupun ya kita bermajelis ilmu alhamdulillah. Dan tidak lupa sebelum kita masuk ke jadwal kita seperti biasa kita tahsin dengan metode Utsmani, juga kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga dalam kesabaran insyaallah. Dan kita lanjutkan pembahasan kita pada bab ikhlas ya, bab ikhlas. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran di surah Al-Bayyinah ya, surah Al-Bayyinah di ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din ya, hunafa wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Yang artinya padahal mereka hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Dengan ikhlas mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama syariat Islam dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Jadi dari kutipan arti ini Pak, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din ya, mereka hanya diperintahkan menyembah Allah, beribadah kepada Allah, beramal solih itu benar-benar ikhlas hanya semata-mata karena Allah. Ya. Ini kalau kita kembali ke bab yang awal ya, bahwa ikhlas itu ya seperti itu. Sudah tidak mengharapkan apa-apa lagi dari manusia dan semata-mata itu kepada Allah saja. Kita berharap kepada Allah. Ya. Urusan ya pemberian itu Pak, itu kita harapkan hanya kepada Allah saja. Adapun kalau kita mengharapkan ada ya balasan dari manusia, maka itulah yang kita namakan apa Pak? Tidak ikhlas ya, tidak ikhlas. Apalagi dalam urusan agama, apalagi dalam urusan ibadah. Ya, maka konteks ibadah itu umum Pak. Ya, tadi kalau dikatakan sholat misalnya itu khusus, kalau ibadah itu konteksnya umum. Ya, kerja pun ibadah. Ya kan seperti itu. Ya, minum pun bisa jadi ibadah, Pak. Ya kan? Minum pun bisa jadi ibadah, makan pun bisa jadi ibadah. Ya kan seperti itu. Hal yang mubah pun bisa menjadi ibadah. Contoh saja misalnya contoh nih, kita makan minum, Pak. Kalau kita tidak niatkan apa-apa ya sudah selesai. Artinya tidak mendapatkan apa-apa. Ya, artinya yang dimaksud di situ ketika kita makan dan minum dan kita tadi niatkan, ya Allah saya makan, ya Allah saya minum ini untuk menguatkan tubuh saya beribadah kepada Engkau. Ya, makanya kenapa semua itu ada tata caranya Pak. Makan, minum, jangan lupa baca basmalah ya kan. Sambillah wa qul biyaminik wa qul bimma yalik, ya kan seperti itu. Ya, ketika mau makan atau minum baca sambillah ya kan, bismillah. Kemudian makan dengan tangan kanan, kemudian makan dengan yang terdekat terlebih dahulu. Ya kan itu kan tata caranya. Ya kan? Maka ketika terluput dari basmalah, maka kul bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Nah, itu kan. Kan Nabi sudah mengajarkan, Pak. Jadi pun kalau seseorang terluput ya dari bacaan basmalah, bismillah, misalnya contoh bismillah ketika makan minum, maka dianjurkan untuk bismillah fi awwalihi wa akhirihi. Nah, itu doanya kembali. Artinya apa? Kalau kita niatkan yang seperti itu karena Allah tadi, itu berpahala, Pak. Berpahala. Ya, ini lebih dalam konteks ya, lebih keikhlasnya, Pak ya. Nah,
Jadi usahakan Pak ya, yang namanya seperti ini ya, duduk di majelis ilmu, kita tidak mengharapkan apa-apa Pak. Yang namanya mengajar seperti yang kami lakukan seperti ini, maka jangan kita harapkan sesuatu dari manusia, karena kalau manusia itu memberikan sedikit Pak, sedikit terbatas. Ya kan seperti itu Pak, sudah sedikit terbatas Pak. Ya kan? Dan istilahnya kalau kita lihat dari nilai, misalnya manusia memandang nilai itu sebesar apapun, nilai itu sedikit Pak, sedikit. Tapi kalau Allah sudah memberikan, Allah. Itulah kenapa kita dikatakan kita itu hidup ini mencari keberkahan. Ya kan? Allahumma barik lana. Ya kan? Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami. Ya kan? Kalau sudah kita katakan berkah, itu mencakup semua jemaah. Ya, kebaikannya itu terus bertambah, tidak henti-hentinya. Ya, seperti itu. Kalau sudah berkah, insya Allah halal Pak. Ya kan? Kalau halal belum tentu berkah. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya kan? Makanya kita selalu minta keberkahan Pak, keberkahan hidup. Jangan hanya minta panjang umur, tapi berkah umur. Kalau sudah berkah umur, insya Allah Pak, itu dalam menjalani kehidupannya itu selalu insya Allah akan dituntun oleh Allah. Ya, akan dituntun Allah, berikan jalan-jalan yang terbaik. Karena apa? Minta keberkahan Pak. Allahumma barik lana fi umurina. Ya kan? Bukan hanya minta panjang umur. Makanya kalau saya Pak, misalnya disuruh pimpin doa, apalagi doa acara ulang tahun Pak, itu kadang-kadang Ustaz, tolong Ustaz pimpin doa ulang tahun ya. Saya minta itu Pak. Ya, misalnya ya Allah berkahi umur misalnya ananda ini, ya panjangkan umurnya ya Allah, berkahi dalam ketaatan ya Allah. Bukan hanya sekedar panjang umur ya Allah, tapi berkahi, mudah-mudahan dalam berkahnya itu mungkin bisa jadi tidak panjang umurnya Pak, tapi berkah. Itu kan di situ Pak. Coba kita lihat Imam An-Nawawi Pak, hanya umurnya 40 tahun Pak, meninggal dunia. Ya, Imam An-Nawawi, ya Fudail bin Iyad juga sama Pak. Fudail bin Iyad itu pemaksiat Pak, premannya preman dahulu Pak di Mekah Madinah. Ya, premannya preman di zamannya tabi'in. Itu Fudail bin Iyad sama seperti itu Pak. Ya, namun hidayah menuntunnya masuk Islam, tidak panjang umurnya Pak, tapi sudah bertobat bahkan menjadi ulama. Ya, dia pergi ke Mekah kembali, pergi ke Madinah tadi untuk beribadah, untuk menuntut ilmu, jadi ulama, wafat, berkah umurnya Pak. Imam An-Nawawi umurnya 40 tahun, berkah umurnya Pak. Berapa banyak kitab yang dicetak? Salah satunya hadis Arba'in An-Nawawi, 40 hadis itu isinya 43, 42 hadis. Masya Allah banyak kembali juga. Dalam kitab-kitab akidah juga Imam An-Nawawi ada, dalam kitab fikih juga ada. Masya Allah, luar biasa. Dalam ada penghafal Quran juga beliau ini. Artinya apa? Kita lihat ini, bagaimana contoh para ulama kita itu memberikan makna ikhlas itu betul-betul mengharapkan segala sesuatu hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hanya kalau kita mendengar nasihat para guru-guru kita itu, masya Allah luar biasa. Kalau kita ikhlas untuk agama, nggak usah takut dunia. Kalau kita ikhlas untuk beramal, tidak usah khawatir dunia kita. Intinya seperti itu. Ya, karena apa? Karena Allah Maha melihat. Hamba tidak melihat, Allah Maha melihat. Ya, berinfaklah dengan tangan kananmu seakan-akan tangan kirimu tidak mengetahui. Artinya berinfaklah secara sembunyi-sembunyi. Artinya apa? Kalaupun kita mau sembunyi-sembunyi Pak, nggak usah khawatir. Tidak usah kita mengharapkan pujian, tidak usah kita mengharapkan ucapan-ucapan pembelaan dari manusia. Karena apa? Ya, Allah Maha melihat. Tidak usah khawatir, Allah yang langsung membalas Pak. Entah nanti melalui orang tersebut yang kita berbuat baik kepadanya atau melalui orang lain Pak. Nah, bisa jadi seperti itu Pak. Mungkin tidak hari ini, bisa jadi 1 tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, 3 tahun yang akan datang, seterusnya. Dan yakinilah Pak,
nasihat dari para ulama kita, segala kebaikan yang ada pada diri kita yang kita peroleh sekarang itu Pak, yang pertama mungkin karena ikhlas kita kepada Allah. Yang kedua bisa jadi karena kebaikan kita yang kita tunaikan dahulu kala Pak. Bisa jadi mungkin balasan itu belum kita dapatkan, tapi Pak, ada anak, ada cucu, ada keluarga, bisa jadi nanti seperti itu. Ya, bisa jadi seperti itu Pak. Coba kita cek kembali, kita lihat masing-masing diri kita ini kan. Makanya kenapa kembali kepada diri Pak? Ya memang seperti itu. Siapa yang tidak mengenali dirinya tidak mengenal Allah. Seperti itu ya. Dalam bab ini ya, ilmu tasawuf kalau tidak salah Pak. Ya memang seperti itu. Kita kenali lagi dari diri kita. Ya baik. Nah, pentingnya ikhlas dalam beramal. Kenapa Pak? Penting itu ikhlas. Ya, dalam beramal. Kenapa? Yang pertama itu agar apa? Amal diterima. Ya, kalau tidak ikhlas tidak akan diterima. Ya, pertama ikhlas, kedua ilmu. Ini Pak. Jadi ikhlas dulu baru ilmu Pak. Kalau orang berilmu tidak ikhlas percuma juga Pak. Tapi kalau ikhlas tidak juga berilmu percuma juga. Tapi ikhlas nomor satu Pak. Ya, karena banyak ya hadis-hadis yang mengatakan dalam riwayat ini Pak ya. Salah satunya yang sudah kami sebutkan, seorang penghafal Quran, seorang yang dermawan, yang suka berinfak, sama orang yang berjihad, ya dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka karena apa? Karena tidak ikhlas, ya kan? Diterimanya amal, ya tanpa ikhlas tidak diterima amal, sia-sia. Nah seperti itu. Menghindari riya. Nah riya itu ingin dipuji Pak, ingin disebut-sebut. Nah ini sama. Makanya kalau kita mau belajar tawadu itu Pak, kalau kita mau belajar tawadu itu tawadunya Imam Abu Hanifah. Saya tuh waktu baca biografinya Imam Abu Hanifah itu Pak sangat luar biasa. Beliau dalam mengajar, Imam Abu Hanifah ini Pak seorang pengusaha. Ya Pak, itu luar biasa Pak. Di majelisnya Imam Abu Hanifah itu Pak, seperti kita ini Pak. Kalau misalnya hadir di majelisnya itu diberikan sesuatu, itu seorang guru, bukan murid yang memberikan guru, ini guru yang memberikan murid. Itu kaya dia Pak, kaya tapi ulama. Itu Pak. Tapi tawadu Pak luar biasa Pak. Imam mazhab yang pertama, ya makanya ada namanya mazhab Hanafiyah. Hanafiyah, baru Malikiyah, baru Syafi'iyah, baru Hambali. Ya. Nah beliau itu tawadu sekali Pak. Pernah beliau itu ya ingin disebutkan biografi beliau oleh salah satu muridnya, ditahan jangan. Saya khawatir ya niat ikhlas saya kepada Allah itu tercoreng. Ya saya khawatir ada niatan-niatan saya nanti itu tadi ingin riya, ingin dipuji dan seterusnya. Tawadu Pak. Ini ulama contohkan agar apa? Agar tidak tadi Pak hilang ikhlas kita. Sudah. Ya, kalau kita punya ini, punya kebaikan ini, tidak usah disebut-sebut, tidak usah diungkit-ungkit. Cukup Allah yang tahu. Ya, sudah cukup. Ya. Nah juga pentingnya ikhlas yang terakhir itu adalah agar mendapatkan pahala. Mendapatkan pahala Pak ya. Ya kalau kita ingin mendapatkan pahala dalam amalan kita, terutama yang wajib ini Pak, seperti sholat, ya, seperti puasa Ramadan, ya, kemudian seperti yang kita lakukan ini, yaitu tadi, ya bahkan yang mubah pun, kalau kita niatkan tadi ikhlas, kemudian kita niatkan niatannya karena Allah, itu bisa mendapatkan pahala. Ya makanya nasihat dari ulama kita itu, makanya setiap gerakan kita, gerak dari kita Pak, ya, lisan kita, tindakan kita, usahakan niatkan semua karena ibadah. Kalau itu baik. Lisan kita ini Pak zikir, itu ibadah. Jangan disepelekan. Makanya kenapa ada dua kalimat kata Rasulullah, ada dua kalimat yang sangat ringan di lisan, ya, tapi ketika ditimbang itu sangat berat. Kalimat apa itu Pak? Kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan. Ya, dua kalimat yang ringan, ya, kemudian yang berat ditimbang di hadapan Allah.
Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Coba, ya udah, masya Allah luar biasa. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini beberapa ya mungkin nasihat tauhid ya berkaitan dengan sebenarnya makna ikhlas ini ya memang lebih mendalam Pak ya babnya, ya intinya apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu keutamaan-keutamaannya saja ya keutamaan-keutamaannya saja. Adapun hasilnya, pengharapannya tetap kita harapkan itu balasan itu dari Allah. Sudah. Agar apa? Agar tidak kecewa. Makanya kalau ada ini Pak sebagai penutup, kalau ada ya keluar dari lisan kita ini, kecewa saya berbuat baik sama Bapak. Kecewa saya capek-capek ku antar misalnya hadiah ini ke rumah Ustaz. Ujung-ujungnya tak juga aku dibalas. Ujung-ujungnya tidak juga aku disebut-sebut nama aku gini-gini. Sudah Pak. Ini sudah tanda bahwasanya orang itu tadi tidak ikhlas. Karena apa? Tadi dia kecewa. Kenapa kecewa? Kok bisa kecewa? Sedangkan yang kita harapkan itu dari Allah. Makanya orang yang mengharapkan sesuatu dari Allah tidak akan pernah kecewa. Ya, dan tentunya Pak kita doakan Pak ya untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sebagaimana perjanjian gencatan senjata di tanggal 19 ini Pak. Itu sudah ramai Pak di media sosial. Walaupun tadi masih ada sebagian tadi ya Zionis Israel dan seterusnya itu yang masih juga ya membabi buta, masih juga mengganggu, tapi tetap yang namanya perjanjian tidak boleh tadi dilanggar. Yang mudah-mudahan seperti itu, mudah-mudahan hari ini itu tercapai perjanjian mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ya kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala Pak agar dimudahkan ya insyaallah pada subuh hari ini mendapatkan keberkahan, ridhonya dan ampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mustad'afina fi Palestin wa fi Suriya wa fi Gaza wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya